Shalom dan salam sejahtera buat saudara sekalian di dalam Kristus. Saudaraku, hari-hari yang kita jalani saat ini tidaklah mudah. Hidup terasa semakin berat, terasa menjenuhkan, dan mungkin sudah banyak orang yang mulai merasa cemas, merasa khawatir, dan bahkan takut karena situasinya tidak menentu hari-hari ini. Dan persediaan mulai terbatas, sementara kita tidak tahu peristiwa COVID-19 ini berlangsung hingga sampai kapan. Tetapi saya mengajak saudara sekalian untuk tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah beranjak dari kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, sebab Tuhan selalu ada bersama dengan saudara, bersama dengan kita semua. Saya ingin mengajak saudara untuk bernyanyi bersama dengan saya. Kita menyanyikan lagu pengharapan, lagu yang memotivasi kita supaya kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang ada ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Menghadapi hari-hari yang sulit saat ini, kita harus tetap mendengar firman Tuhan. Kita harus tetap haus akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang meneguhkan, menghibur, menguatkan kita semua. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dengan tema rencana Tuhan yang indah di balik peristiwa, yang terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah yang memilukan, tapi juga kisah ini memberi inspirasi. Memilukan karena peristiwa ini, karena di dalam peristiwa ini menelan banyak korban nyawa. Dan menginspirasi karena di dalam peristiwa ini ada juga peristiwa yang lain yang memberi pencerahan buat setiap orang yang mendengarnya. Kisahnya begini. Di satu waktu ada sebuah kapal besar mengangkut banyak penumpang. Nah, di lautan kapal ini mengalami terpaan ombak yang besar, yang dahsyat sekali, sehingga kapal itu tenggelam. Nah,
semua di dalam orang yang ada di dalam kapal itu tewas, kecuali ada seorang pria. Dan pria ini selamat karena ia berpegangan pada sebuah kayu besar di lautan dan kemudian terhempas oleh ombak ke sebuah pulau yang tak berpenghuni. Nah, di pulau ini sang pria ini menantikan pertolongan hari demi hari, minggu demi minggu, tapi tidak ada pertolongan yang datang. Nah, untuk melanjutkan hidup sang pria ini, setiap hari dia harus mencari makanan di hutan, lalu mendirikan sebuah gubuk sederhana sebagai tempat ia bernaung siang maupun malam. Nah, suatu kali pria ini membakar sesuatu untuk dimakan di depan gubuknya itu. Dan setelah makanan itu masak, lalu dia makan. Nah, setelah itu kemudian dia pergi lagi ke hutan untuk mencari makanan. Nah, saudara-saudara, pada waktu sang pria ini pulang ke gubuknya, dia sangat kaget sekali karena gubuknya sudah terbakar, sudah habis terbakar. Kemudian dia marah, kemudian dia menyalahkan lingkungan, menyalahkan dirinya, kenapa saya tidak mematikan api pada waktu saya hendak pergi. Nah, ia mengutuk-kutuki dirinya dan ingin mati saja. Nah, saudara-saudara, sementara ia duduk sedih, duduk menangis, tiba-tiba ia mendengarkan ada suara kapal yang datang. Dan dia melihat ada kapal yang datang ke pulau itu. Dan dia merasa sangat bersukacita, dia sangat bersemangat karena ternyata ada orang yang hendak menyelamatkan dirinya. Nah, ketika orang itu sudah bertemu dengan sang pria ini berkata, "Dari mana kalian tahu bahwa saya ada di pulau ini? Dari mana kalian tahu bahwa ada orang di pulau ini?" Nah, jawaban dari orang-orang ini adalah, "Kami melihat ada asap yang naik. Dan itu adalah pertanda bahwa ada orang yang minta bantuan dari pulau itu. Itulah sebabnya hari ini kami ada dan datang untuk menolong Bapak." Saudaraku, ayat yang kita baca tadi, "Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ini renungan kita. Saudara-saudara sekalian, ada 2 poin yang kita mau renungkan. Yang pertama adalah engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saudaraku, Tuhan sanggup memakai segala sesuatu, termasuk kejadian yang buruk yang terjadi, yang kita lihat. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu juga dikatakan oleh Roma 28 ayat yang ke-8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dari 2 poin ini, dari 2 ayat ini, saya simpulkan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan mengetahuinya, Tuhan mengizinkannya, dan Tuhan datang ada dalam kejadian itu, dalam peristiwa yang buruk itu, karena Dia ingin bekerja lewat peristiwa itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang
sengaja mendatangkan atau penyebab dari sebuah musibah. Bukan. Saudara, dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dalam Ayub pun berkata bahwa ketika iblis ingin mencobai Ayub, iblis yang datang kepada Tuhan minta izin untuk mencobai Ayub. Tuhan bukanlah berperan langsung untuk mencobai Ayub. Bukan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah merencanakan musibah malapetaka buat kita, anak-anaknya. Kesimpulannya adalah di dalam sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang pahit sekalipun, pada akhirnya Tuhan hadir dan Dia bekerja untuk melakukan perkara-perkara yang baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi masalah COVID-19 ini merupakan akses Allah atau pintu masuknya Allah. Ia datang ke dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti gubuk yang terbakar itu. Itulah sarana untuk memanggil bantuan supaya bantuan datang. Dan bantuan penyelamat itu datang untuk menolong sang pria tadi. Jadi poin yang pertama adalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, sekalipun itu dalam peristiwa yang pahit, termasuk dalam pandemi COVID-19 ini, dengan tujuan Ia mau bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Gubuk berharga yang dimiliki sang pria tadi itu harus terbakar untuk mengundang kapal bantuan supaya datang. Andai kata gubuk itu tidak terbakar, maka bantuan penyelamat tidak akan pernah datang untuk menyelamatkan pria di pulau itu. Tetapi ketika gubuk itu terbakar lalu asapnya naik, itulah yang memanggil bantuan. Dan waktu sang pria ini melihat gubuknya sudah terbakar, dia marah, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Tapi perlahan-lahan dia mulai dapat menerima gubuknya yang terbakar itu, apalagi setelah datang bantuan, bahwa ternyata keselamatan hidupnya lebih berharga dari gubuk sederhana yang dia miliki. Jadi rahasia di balik gubuk yang terbakar itu, muncullah bantuan penyelamat. Nah, kira-kira hal seperti inilah yang dialami oleh Ayub. Pada akhirnya Ayub dapat menerima kenyataan pahit yang dialaminya. Dia merelakan segala sesuatu yang hilang. Anak-anaknya mati, harta bendanya habis, termasuk kesehatannya juga terancam. Saudara-saudara, rahasia di balik peristiwa yang dialami oleh Ayub ternyata membuat Ayub mendapatkan hal yang lebih berharga di dalam peristiwa itu. Ia menemukan sendiri kebenaran tentang Tuhan. Karena di dalam ayat yang kelima dalam pasal 42, dan ini merupakan pengakuan dari Ayub, dia berkata begini, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau." Saudara, kita tahu kan Ayub itu seorang yang saleh, jujur dan menjauhi kejahatan. Tetapi ternyata kesalehan dia itu bukan menjadi indikasi bahwa dia orang yang mengenal Tuhan secara benar. Tidak. Nah, waktu peristiwa pahit yang dialami itu, itulah yang membuka matanya.
Di ayat selanjutnya dia katakan, sekarang mataku sendiri aku melihat engkau. Jadi waktu penderitaan yang dialami, yang sungguh mengerikan itu, itulah yang menyingkap, yang membuka matanya bahwa selama ini dia belum mengenal Tuhan secara benar, secara pribadi. Dia belum mengenal kuasa Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Itu sebabnya dikatakan, selama ini aku mendengar tentang engkau, tetapi dengan adanya peristiwa yang kualami, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya dalam peristiwa pahit yang dialami, dia menemukan kebenaran tentang Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara benar, dia mengenal Tuhan secara pribadi, dan mengenal kuasa Tuhan. Dan kita lihat pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan dari Ayub. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat peristiwa pandemi COVID-19 ini sebagai sarana untuk membantu kita untuk melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan dengan mata kita sendiri. Bukan apa kata orang, bukan yang dialami orang, tapi kita sendiri mengalami bahwa ada rahasia yang tersembunyi di balik situasi ini. Ada rencana Tuhan yang mulia bagi setiap kita, agar kita mengenal Tuhan secara benar, mengenal Tuhan secara pribadi, bertemu Tuhan secara pribadi, mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Saudara-saudaraku, pandemi COVID-19 ini memang sangat mengerikan. Tetapi inilah saatnya bagi kita untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita kenal secara pribadi adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, yang mampu menolong kita. Sehingga kita bisa berkata sama seperti Ayub, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang aku sendiri mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah peristiwa ini. Saudara-saudara, rencana besar Tuhan dalam situasi sukar ini adalah agar semua orang yang percaya kepadanya masuk dalam rencananya. Rencananya apa tadi? Rencananya adalah agar kita mengenal dan makin mengenal Tuhan secara benar, secara pribadi, agar kita mengenal Tuhan dan kuasanya secara pribadi. Haleluya. Kita menyaksikan hari-hari ini di seluruh dunia, di lapangan-lapangan, di jalan-jalan umum, di lorong-lorong jalan, di gedung parlemen seperti di Amerika, parlemen mereka berdoa minta ampun kepada Tuhan. Bahkan orang-orang di rumah-rumah juga sedang memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar supaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam peristiwa ini. Saudara-saudara, sekarang orang menyadari gubuk itu sudah terbakar. Kedikdayaan Amerika sudah terbakar. Kemapanan hidup sudah terbakar. Kesombongan sudah terbakar. Apa yang kita andalkan selama ini, yang diandalkan semua orang sekarang ini, sudah terbakar. Dan saudara, kebakaran itu menimbulkan awan tebal, asap tebal.
Dan asap itu pertanda bahwa bantuan harus datang. Dan saudara-saudara, asap itu sudah naik. Pertanda bantuan. Tuhan sedang melihat asap itu naik ke hadapan hadiratnya. Bantuan akan datang. Bantuan sedang datang bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, umatku yang merendahkan dirinya, memohon pengampunan, memohon belas kasihan Tuhan, maka Dia berjanji akan memulihkan mereka, memulihkan kehidupan mereka yang sedang menghadapi kesulitan, persoalan hari-hari ini. Percayalah, Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Kita tidak tahu hingga sampai kapan, tapi yang pasti tetap naikkan doa, tetap bangun mezbah kepada Tuhan, sehingga ada asap yang naik sebagai syarat bahwa itu adalah tanda bahwa Tuhan ingin menolong kita. Saudara-saudara, hari-hari ini kita sendirilah yang menyelamatkan diri kita, dalam artian kalau kita tetap berdoa, iman kita teguh, maka kita akan kuat di tengah-tengah keadaan. Saudara, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah semua orang yang mendengar firman-Mu beroleh kekuatan penghiburan dari firman-Mu. Berkati kami, jagai kami Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami Tuhan bebas dari ancaman virus yang terjadi hari-hari ini. Tuhan memberkati semua kami. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus turun atas kami sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kami yang percaya. Haleluya, haleluya.